Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Ma ba'du. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan rahayu. Saudara-saudaraku sebangsa setanah air yang saya cintai, saya banggakan. Sekitar 4 bulan yang lalu, ya, sekitar itulah kurang lebihnya, saya diajak menemani seorang ulama besar di Jawa Tengah. Diajak menemani beliau ketika beliau hendak mengisi ceramah di Kabupaten Brebes. Dalam perjalanan menemani beliau sampai ke tempat, beliau menceritakan sesuatu yang menurut saya penting, yakni bahwa pada tahun sekitar 2010, pada perhelatan Muktamar PBNU di Makassar, beliau bercerita ada seorang Habib yang ketika itu punya ambisi menjadi Rois Am PBNU. Saya tidak perlu sebut namanya, oknum Habib itu. Tapi yang jelas bahwa Habib itu cukup punya nama. Tahun itu sudah punya nama, sudah populer. Sehingga kemudian mungkin atas dasar popularitasnya itu, seorang Habib ini ingin menduduki jabatan tertinggi dan terpenting di Nahdlatul Ulama, yaitu Rois Am PBNU. Ini tokoh kiai yang cerita dengan saya ini juga tidak perlu saya sebutkan namanya. Jadi dan sempat ramai, bahkan muncul juga di media. Silakan kalau nggak percaya, googling aja. 2010 sudah internet sudah lumayan maju. Kayaknya masih ada jejak digitalnya, ada seorang Habib yang ikut meramaikan bursa Rois Am PBNU, Muktamar PBNU di Makassar. Nah, karena itu kemudian sejumlah kiai sepuh di PBNU melihat bahwa itu bisa menjadi ancaman ke depan untuk NU. Maka gerakan oknum Habib ini yang ingin menjadi Rois Am di PBNU kemudian dihadang oleh sejumlah tokoh penting, kiai penting di NU. Dan akhirnya ia gagal ambisinya menjadi Rois Am PBNU. Alhamdulillah, seandainya ketika itu ia berhasil menjadi Rois Am PBNU, nggak tahu hari ini wajah PBNU sudah seperti apa. Mungkin jajaran pengurusnya, mungkin mayoritas bisa Habib semua. Itu cerita penting. Dan kemudian pasca Rois Am pasca Muktamar PBNU di Makassar 2010, berlanjutlah Muktamar PBNU berikutnya tahun 2015. Nama ini juga masih muncul. Nama oknum Habib ini juga masih muncul, menghiasi menjadi salah satu kandidat Rois Am PBNU. Tapi alhamdulillah, lagi-lagi Allah Subhanahu wa Ta'ala masih melindungi PBNU, masih sayang dengan PBNU, sehingga kemudian ambisinya untuk menjadi Rois Am PBNU juga gagal. Lepas Muktamar PBNU 2015 adalah Muktamar PBNU yang baru saja kemarin di Lampung tahun 2021. Dan alhamdulillah oknum Habib itu juga lagi-lagi gagal menjadi Rois Am PBNU. Walaupun namanya masih sempat ada yang mencalonkan dan mendukung. Yang mendukung siapa ya? Di antaranya kiai-kiai pengurus NU yang terlibat punya hak di Muktamar PBNU. Tapi alhamdulillah lagi-lagi oknum Habib itu gagal untuk merebut kursi tertinggi di pengurus besar Nahdlatul Ulama. Nah, kemudian Pak Kiai yang mengajak saya itu berpesan kepada saya untuk berhati-hati terkait dengan oknum Habib yang ingin berambisi menjadi pengurus di NU.
Jadi kalau mereka ditempatkan di pengurus penting, pengurus utama, itu harus diwaspadai karena bisa berpotensi merubah peradaban di Nahdlatul Ulama. Dan alhamdulillah sampai hari ini, sampai detik ini, yang sana NU masih dilindungi. Ada oknum Habib yang punya ambisi menjadi Rois Am. Mudah-mudahan pada muktamar berikutnya juga tidak akan pernah berhasil lagi. Mudah-mudahan tidak ingin menjadi atau tidak ingin mau lagi dicalonkan disebut namanya menjadi Rois Am PBNU. Kita insya Allah ulama-ulama di Nusantara masih jauh lebih layak lah, jauh lebih pas sebagai ulama-ulama Nusantara. Tentu PBNU mestinya dipimpin oleh ulama-ulama asli pribumi, ulama-ulama Nusantara. Tidak usah kemudian mengagung-agungkan, mendewa-dewakan ulama keturunan dari imigran asing. Kita tidak boleh minder, tidak boleh inferior, merasa kelas 2 di hadapan mereka. Karena peradaban di Indonesia ini jauh lebih bagus, jauh lebih tinggi dibanding peradaban-peradaban mereka di negerinya sana. Yaman hari ini kondisinya masih memprihatinkan. Pasca konflik perang saudara di Yaman, hari ini jutaan warga Yaman masih hidup di pengungsian, masih sengsara, masih hidup tergantung dari bantuan asing. Pasca perang saudara hari ini, maka kita layak bersyukur dan tidak usah lagi mengagung-agungkan mereka. Kita punya banyak ribuan ulama-ulama Nusantara yang jauh lebih layak ditempatkan menjadi pengurus-pengurus penting di Nahdlatul Ulama di semua levelnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.